Kami sepakat, kami patahkan, kami juga dalam nama Yesus, nama yang lain, nama yang sanggup menyelamatkan hidup kami, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang siap untuk menerangkan sabda firman? Kita sama-sama katakan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Sukacita yang dahsyat, sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kita boleh diberikan waktu dan kesempatan berkumpul saat pagi hari ini. Bukan karena kekuatan kita, amin. Bukan karena kita orang yang gagah kuat, karena makan minum pakai yang kita peroleh. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah penyertaan Tuhan yang bisa atas hidup kita. Dengan apa kau mau balas kebaikan Tuhan dalam kau punya hidup? Amin. Dengan harta kekayaan, dengan kehidupan ekonomi kita, Tong tidak sanggup untuk membalas setiap anugerah Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan itu, kita tidak bisa ukur dengan ukuran manapun yang dunia pakai. Amin. Karena ukuran yang Tuhan pakai dalam setiap kehidupan ini lebih hebat dari semua ukuran yang dunia pakai. Untuk mengukur kekuatan kita, kemampuan kita, apa yang kita beri untuk Tuhan itu lebih besar yang Tuhan pakai untuk mengukur setiap kebaikan kita. Haleluya. Kalau mau merenungkan kebaikan Tuhan itu luar biasa. Sungguh luar biasa. Sungguh dahsyat kebaikan Tuhan, sungguh luar biasa penyertaan. Kadang kita merenung begini. Kenapa hidup semua orang, semua anak-anak Tuhan di muka bumi ini tidak bisa melihat dengan mata jasmani? Betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasa kebaikan Tuhan dalam punya hidup. Amin. Pemikiran apa yang kamu pakai? Cara pandang apa yang kamu pakai untuk mengukur setiap kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Sampai Tuhan tidak mau melangkah ke tempat-tempat ibadah. Tuhan terlalu bijaksana, terlalu murah hati untuk kau hidup ini. Karena kau manusia penuh dengan alasan, penuh dengan dalih, penuh dengan tipu-tipu kebohongan. Tapi kenapa ya? Tuhan itu terlalu panjang sabar untuk punya hidup. 7 hari, amin. Tuhan kasih untuk setiap anak-anak Tuhan, setiap ciptaan Tuhan, untuk berdiri lelah, mencari nafkah, bekerja untuk penuhi punya kehidupan jasmani. Tadi pagi saya masih ada lihat anak-anak Tuhan yang pikul karung
ambil tali menuju bibitan sambil bicara dalam satu hati. Tuhan, Kau terlalu panjang sabar sampai. Amin. Kau terlalu murah hati sampai. Amin. Mungkin kalau saya Tuhan yang tidak panjang sabar, tidak murah hati, mungkin saya lihat orang itu saja aku jatuh di permukaan harus. Kau jatuh dengan kau pola kerja di situ. Kalau itu satu hal yang saya lihat secara jasmani. Tapi saya cuma berdoa merenungkan kebaikan Tuhan untuk saya punya pribadi dan saya dengan saya punya anak-anak. Karena mungkin kadang toh manusia memberitakan sesuatu ke orang lain itu mungkin sukar, sulit, berat. Tapi Tuhan kasih orang keluarga, anak-anak, kerabat dekat. Tuhan sampaikan itu ke orang. Sampaikan itu ke yang ada sekitar kita. Terutama keluarga kita, anak-anak kita. Jangan seperti Lazarus dengan orang kaya. Amin. Orang kaya katakan begini, Tuhan, suruh Lazarus, amin, atau cucu air sedikit untuk datang kasih kita punya mulut lidah ini, supaya saya tidak rasakan panas neraka ini. Sedetik, sedikit saja, amin. Kenapa dia cuma katakan begitu? Karena dia tidak mampu, tidak berdaya. Amin. Sedikit saja. Jangan sampai hari itu terjadi pada saat pagi setiap kita anak-anak Tuhan yang hadir di sini. Amin. Atau tidak, suruh Lazarus balik. Kembali ke dunia sana. Di sana saya punya keluarga masih banyak. Saya punya anak-anak belum ada yang bertobat, belum mengenal Engkau. Utus Lazarus, suruh dia balik. Kau siapa jadi? Amin. Kalau Tuhan ini tidak panjang sabar, mungkin seperti Bapak aku, mungkin dia tidak panjang sabar, dikatakan seperti itu. Kau siapa jadi? Kau mau perintah saya suruh Lazarus, kau siapa? Amin. Saya sedih karena saya merenung kebaikan Tuhan seperti itu. 7 hari Tuhan kasih tong nafas hidup kekuatan. Waktu tong sehat tong lupa Tuhan. Waktu tong sakit tong datang ke Tuhan, cari Tuhan. Waktu dia kasih dia punya mujizat tong sembuh, tong jauh dari dia. Kalau Tuhan seperti Bapak, kau mau apa jadi? Sebenarnya kau mau apa? Amin. Tapi Tuhan itu panjang sabar, murah hati. Tuhan kasih orang, kasih keluarga untuk setiap anak-anak Tuhan. Tong ajar dorang tentang kebaikan Tuhan dalam pokoknya hidup. Mari kita buka kitab kita untuk merenung betapa kebaikan Tuhan itu sungguh dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Saya ingin kita baca. Mari kita buka kitab kita dalam 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayatnya yang 18 kita akan baca sampai ayatnya yang terakhir.
Saya ingin biar Kak Hendrik baca, biar kita semua simak bersama-sama. Usia ini membuat orang ini harus mengerti bahwa tongku hidup ini singkat di muka bumi. Jadi kebaikan-kebaikan apa yang harus buat untuk membalas setiap kebaikan Tuhan dalam tubuhnya hidup. 1 Petrus 18 ayatnya, iya, 18 sampai ayatnya terakhir Kak Hendrik baca. 1 Petrus 1 ayatnya 18 hingga ayat 25. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara Kak Hendrik. 1 Petrus 2. Iya, ayatnya yang 18. 1 Petrus 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Iya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Yang menjadi ayat perenungan kita kalau kita baca, kita merenungkan firman Tuhan ini, sekali lagi dengan apa tuh membalas setiap kebaikan Tuhan dalam tumpunya hidup. Ayat yang ke-21 dikatakan seperti demikian. Kalau kita baca dari ayat yang ke-18. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Amin. Penderitaan Kristus merupakan teladan bagi kehidupan setiap pribadi anak-anak Tuhan. Kadang mungkin setiap anak-anak Tuhan bilang begini, kalau teladan Kristus, waduh, itu bisa hidup seperti ini kan? Bahkan ada yang berpikir terlalu berat, terlalu sukar. Samaunya ikut Yesus itu enak-enak. Harus terima di berkat boleh. Yang instan-instan boleh. Amin. Kalau kamu merenung tentang penciptaan, Adam dan Hawa diciptakan, semua jadi. Firman Tuhan katakan semua baik. Amin. Mungkin bunga mati ini Tom bisa makan waktu itu. Amin. Mungkin. Apa saja baik. Tidak ada yang racun. Amin. Baik. Kalau baik berarti si Tuhan waktu itu
semua baik. Amin. Baik. Sungguh baik. Amin. Mungkin rumput di luar sana bukan sapi yang makan saja, kerbau yang makan, Bapak kan juga mungkin bisa makan. Keluar di situ, biar saya injak rumput, saya bisa makan, saya tidak mati. Karena tidak ada penyakit waktu itu. Amin. Burung dimakan tak karuan. Amin. Dia tidak mengumpulkan, dia punya makanan di lumbung seperti manusia. Tapi manusia tidak demikian. Amin. Manusia diciptakan oleh Allah dengan akal dan pikiran. Lebih mulia, lebih kudus. Amin. Adam dan Hawa boleh jatuh dalam dosa. Toh punya hidup ini tidak gampang-gampang. Perikop tadi dikatakan bahwa penderitaan Kristus itu teladan bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang hidup di muka bumi. Berarti yo berat loh. Amin. Berat. Ada ayat firman lain kata kalau dia tampilin kamu pipi kiri, kau kasih yang kanan. Kalau saya tidak bisa. Berat sampai. Tapi harus tolong ikut. Ayat firman di ayat-ayat yang lain tadi dikatakan begini. Kalau tong buat satu pelanggaran, satu kesalahan, terus orang hukum orang, itu bukan suatu pujian. Karena itu karena tong dihukum, dicaci, amin, difitnah karena tong punya kesalahan sendiri. Itu bukan pujian. Amin. Berarti hidup ini berat deh. Ikut Yesus. Berat. Haleluya. Saya membaca, merenungkan firman Tuhan ini. Yesus berikan saya kemampuan bisa punya umur yang 40 sekian. Amin. Jangan saya punya hidup ini seperti Lazarus dengan orang kaya. Amin. Supaya saya bisa ajarkan kebaikan itu, firman ini kepada saya punya anak-anak dulu. Kepada setiap orang yang ada dalam punya jemaat dulu. Amin. Karena punya hidup ini terbatas untuk melakukan setiap kebaikan Tuhan dalam punya hidup. Amin. Jadi kalau kamu merenung tentang orang kaya yang Lazarus, sekarang saya merenung begini. Tuhan memang benar. Kadang dalam punya hidup ini, tong lihat banyak hal yang tong buat menyakiti hati Tuhan. Amin. Kalau contoh seperti saya, seperti kehidupan Lazarus dengan orang kaya. Misalnya saya ini orang kaya, terus saya belum sampaikan kebenaran kepada saya punya anak Christina, Tessa, Alfa, Dias, Michelle.
Terus saya meninggal seperti orang kaya dan Lazarus. Terus saya di neraka. Pasti saya dapat berkata seperti orang kaya kepada Tuhan seperti Anda. Amin. Tuhan tolonglah sapu anak Tuhan dan menuju ke orang kekudusan. Amin. Tuhan tolonglah sapu anak-anak dong menjauh hal-hal yang jahat. Amin. Jadi selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan beri, berikan hatimu yang terbaik untuk kemuliaan dan hormat. Alkitab bahkan dunia katakan hari-hari ini semakin jahat. Semua orang mengerti. Semua orang sudah dengar, sudah tahu. Bahkan dong ada di situ. Amin. Orang yang baik akan tetap berbuat kebaikan. Amin. Orang yang jahat akan semakin jahat menjelang akhir-akhir zaman. Ingat baik perikop teladan Tuhan sebagai contoh bagi setiap pribadi kita. Setiap kita manusia di muka bumi ini tidak diberikan sesuatu yang instan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan harus bekerja keras, berjerih lelah. Amin. Itu yang Tuhan kasih untuk setiap pribadi anak-anak. Untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan. Kadang saya yakin hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, untuk melihat tempat seperti ini, pasti ada sesuatu yang membuat kita sedih. Amin. Firman Tuhan sampaikan. Amin. Alkitab ini semua orang di luar sana sudah tahu. Sudah dengar bahkan hafal. Orang Kristen punya Alkitab pun dari Kejadian pasti Wahyu. Dong hafal ke kamus lagi. Jadi punya peta-peta mungkin dong hafal. Dong sudah lihat semua. Tapi ingat baik, menjelang akhir zaman, orang yang baik akan semakin baik. Orang yang jahat akan berbuat jahat. Kejahatan. Amin. Tapi ingat baik, penderitaan Yesus adalah teladan dalam setiap kehidupan kita. Tuh mau makan 1 hari 2 kali, mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Mau cuma 1 kali, mengucap syukur. Amin. Karena hanya ucapan syukur yang bisa dapat membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup. Mau hidup berkelimpahan, mau susah, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena teladan yang kita pakai dalam setiap kehidupan kita ini mengiring Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hanya seperti teladan yang Yesus beri. Dengan apa tuh membalas setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan. Amin. Hanya ucapan syukur.
Biar firman Tuhan yang singkat ini menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kita di waktu yang singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemimpin puji-pujian. Kita angkat pujian dan mengatakan satu hal yang berdiam di dalam.
Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang baru saja kami dengar Tuhan. Biar firman-Mu itu menjadi pegangan, menjadi pedoman bagi kehidupan kami Bapa, bahwa kami mau meneladani Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Bapa. Seringkali kami lalai Tuhan dalam kelemahan-kelemahan kami Tuhan, sehingga kami tidak meneladani Engkau Tuhan sebagai junjungan kami, sebagai Raja kami, sebagai satu-satunya haleluya penguasa tunggal atas kehidupan kami Bapa. Pada siang hari ini kami percaya Tuhan, kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanamkan setiap benih firman-Mu yang keluar di setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Biar kemanapun kami melangkah Tuhan, kami tidak mau meneladani manusia, kami tidak mau meneladani gembala ataupun hamba-hamba Tuhan, tapi kami mau meneladani Engkau satu-satunya teladan kami. Karena walaupun Engkau, sekalipun Engkau disiksa, Engkau dipukul, Engkau dicaci, Engkau tidak membalas dengan caci maki Tuhan. Ketika Engkau dibawa ke pembantaian juga Tuhan, tidak sedikit pun Engkau mengeluh, tidak sedikit pun Engkau membalas. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau jadi seperti Engkau Tuhan, meneladani Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapa. Hamba berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman hamba-Mu ini semakin berkurang-kurang di hadapan-Mu Tuhan. Kristus Engkau semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan. Pertambahkan hikmat, otoritas, serta pengurapan dengan tempat hati mengalir atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Sehingga kemanapun hamba-Mu melangkah, dia selalu membawa kemuliaan Kristus dari dalam kehidupan. Sehingga bukan dirinya yang dilihat oleh orang-orang di luar sana, tetapi kemuliaan Kristus yang semakin nampak dari dalam kehidupannya, sehingga menjamah setiap orang yang berbicara kepadanya Tuhan. Sehingga haleluya Tuhan, banyak jiwa-jiwa haleluya dimenangkan untuk hormatan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Karena urapan itu adalah kemampuan-Mu, karena urapan itu adalah haleluya kekuatan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Urapi kami sekali lagi dengan urapan yang baru setiap pagi Bapa. Hamba-hamba berdoa Tuhan buat haleluya semua juga yang tidak datang beribadah pada hari ini juga Tuhan. Jamah setiap hati mereka Tuhan. Yang sakit hari ini hamba berdoa dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus menjadi sembuh. Yang berkekurangan juga Tuhan, Tuhan cukupkan, bahkan berkelimpahan. Hamba berdoa juga Tuhan buat yang di lingkungan sekitar kami ini Tuhan, yang selalu mendengar pujian dan penyembahan yang kami naikkan dari tempat ini. Roh Kudus jamah setiap hati mereka, sehingga di waktu-waktu yang akan datang kami mau bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan di tempat ini, dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan buat haleluya sebentar lagi kami akan memberikan persembahan syukur kami padamu Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi Tuhan.
Oh, berkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan. Berkatilah mereka di ladang Tuhan. Berkatilah mereka di tempat kerja mereka Tuhan. Berkatilah bakul-bakul adonan mereka Tuhan. Sehingga jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini, mereka tidak kekurangan sesuatu apapun, tetapi mereka memberkati banyak orang. Dalam nama Yesus berdoa dan siap. Oh, dan sudah mendengar dan tutup bagian firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat lagi yang mengatakan tiada puji syukur.